Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Arisanti Salsabila 1801025006. Di video kali ini saya akan membahas tentang lingkungan internal. Jadi pentingnya lingkungan internal ini, melalui analisis lingkungan internal, perusahaan melakukan apa yang dapat dilakukannya. Yang dimaksud di sini adalah tindakan yang dimungkinkan oleh sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti yang dimiliki. Kemudian pencocokan antara apa yang dapat dilakukan perusahaan dengan apa yang mungkin dilakukan, memungkinkan pengembangan strategic mission dan strategic intent, serta pemilihan strategi penciptaan nilai. Strategic mission adalah pernyataan tentang tujuan unik dan lingkup operasi perusahaan dalam hal pasar dan juga produk. Strategic intent adalah memanfaatkan sumber daya internal, kemampuan, kompetensi inti untuk mencapai apa yang semula terlihat sebagai tujuan yang tidak dapat dicapai di lingkungan kompetitif. Adapun tantangan lingkungan internal yang mempengaruhi keputusan manajerial, yang pertama ada ketidakpastian, yang kedua ada kompleksitas, dan yang ketiga ada konflik dalam organisasi. Saat membuat keputusan yang dipengaruhi tiga kondisi tersebut, manajer harus menggunakan penilaian atau judgement mereka. Penilaian adalah kapasitas untuk membuat keputusan yang berhasil saat tidak terdapat peraturan atau model yang jelas. Komponen analisis internal terbagi menjadi 5, yang terdiri dari sumber daya, kemampuan, kompetensi inti, keunggulan bersaing yang berkesinambungan, dan daya saing. Sumber daya terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya berwujud dan sumber daya tidak berwujud. Sumber daya berwujud yaitu aktiva yang dapat dilihat, disentuh, dan atau dihitung, seperti sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasional. Sumber daya tak berwujud meliputi hak properti intelektual seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan sumber daya manusia dalam kaitannya sebagai bagian dalam masyarakat, dan subjektif seperti jaringan kerja, budaya organisasi, reputasi perusahaan untuk barang dan jasanya, serta cara interaksinya kepada orang-orang. Jenisnya seperti sumber daya teknologi, sumber daya inovasi, dan reputasi. Kemampuan adalah kapasitas bagi sekumpulan sumber daya secara integratif melakukan tugas dan aktivitas. Kemampuan juga kombinasi unik sumber daya perusahaan berwujud maupun tidak berwujud, dan apa yang dapat dilakukan perusahaan sebagai hasil kerjasama sumber daya tersebut. Contoh kemampuan perusahaan di bidang pemasaran dengan kemampuan promosi produk yang efektif, seperti Gillette dan MC Kinsey Consulting. Analisis rantai nilai terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas primer dan pendukung. Aktivitas primer berhubungan dengan penciptaan fisik produk, penjualan dan pendistribusian terhadap pembeli, serta pelayanan purna jual. Ada 5 kategori aktivitas primer, yaitu logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, serta pelayanan. Aktivitas pendukung yaitu memberikan dukungan yang perlu untuk aktivitas primer seperti infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan perawatan. Dalam aktivitas primer dan pendukung berhubungan dengan outsourcing. Outsourcing adalah pembelian aktivitas pencipta nilai dari pemasok eksternal. Outsourcing digunakan hanya sedikit, bahkan bila ada perusahaan yang memiliki sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai keunggulan bersaing dalam seluruh aktivitas primer dan pendukung. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kemampuan perusahaan yang merupakan keunggulan bersaing perusahaan terhadap pesaingnya. Adapun 4 kriteria keunggulan bersaing yang berkesinambungan, yaitu kemampuan langka, kemampuan berharga, kemampuan yang tidak dapat ditiru dengan sempurna, dan kemampuan yang tidak dapat diganti. Nah, sekian penjelasan tentang materi lingkungan internal di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Dan makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.